Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum, yang pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, agar acara kita pada pagi hari ini dapat terlaksana dengan baik, lancar, dapat membawa manfaat serta dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadini ya khali kulli niyatin salihah ila jami hajatina wa hajatikum min hawaijidina wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih anak-anakku sekalian. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat, utamanya di Pondok Pesantren Darul Ulum ini, di Dr. Andes Zaimuddin Jaya As'ad. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati moderator, seluruh pimpinan unit pendidikan, panitia dimanapun berada saat ini dalam memfasilitasi PLPS, yang saya banggakan para santri baru, baik yang betul-betul baru hadir di Darul Ulum maupun yang sudah alumni 3 tahun yang lalu, dimanapun berada di seluruh unit pendidikan, di aula-aula yang ada, serta yang mengikuti dari rumah masing-masing. Rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini para santri wajib hukumnya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalian semua adalah orang-orang yang mendapat kenikmatan dari Allah berupa kesempatan. Tidak semua orang memiliki kesempatan sebagaimana yang kalian terima saat ini, meskipun mereka begitu inginnya mondok. Banyak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang sejak awal ingin mondok di Darul Ulum, akan tetapi karena keterbatasan, karena sesuatu yang menghalanginya, termasuk rezeki yang barangkali kurang pas, maka kadang-kadang mereka harus menunda. Oleh karena itu, anak-anakku semua, para santri yang saat ini diberi kesempatan oleh Allah mondok di Darul Ulum, berpisah dengan orang tua sementara, menikmati rezeki beliau dari Allah untuk kepentingan pendidikan kalian, maka wajib hukumnya bagi kita bersyukur kepada Allah. Bagaimana kita mensyukuri nikmat itu? Ya. Yang pertama, syukur itu bisa kita lakukan dengan lisan, ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Lisan kita. Yang kedua, dengan amaliyah kita, perbuatan kita. Apa amaliyah atau perbuatan yang menunjukkan rasa syukur kita? Yaitu dengan memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan ini.
Ketika kita diberi kesempatan untuk belajar di pondok, ngaji di pondok, jamaah di pondok, apabila kita bersyukur, maka kita akan memanfaatkan sebaik-baiknya. Kita ikuti semua ketentuan di pondok. Jamaah, istiqomah, ngaji, semangat. Sekolah juga seperti itu. Semangat juga. Ini menandakan kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita sudah bersyukur dengan tindakan yang seperti itu, maka Allah akan menambah kenikmatan. Berupa apa kenikmatan itu? Karena kita istiqomah jamaah, maka ditambah kenikmatan hati yang tenang. Hati tidak mudah galau, hati tidak mudah resah. Karena apa? Karena kita yakin Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Apalagi kenikmatan ditambahkan. Yang ditambahkan adalah ilmu kita semakin mudah untuk bertambah. Yang semula ketika di rumah barangkali kita sulit mempelajari di rumah apa yang disampaikan oleh guru-guru di rumah barangkali. Tapi begitu di pondok, karena kita penuh semangat, maka dengan mudah ilmu itu kita dapatkan. Tidak hanya itu tambahannya, yaitu tambahan berkah. Apa itu berkah? Zadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ilmu itu tidak hanya kita fahami, tidak hanya kita kuasai, tapi mampu menjadikan kita makin berakhlak. Karena anakku, banyak di antara orang-orang di luar sana ilmunya mungkin tinggi, tetapi karena kurang berkah maka ilmu yang tinggi itu tidak mampu membuat dia berakhlakul karimah. Ini berarti keberkahan berkurang. Oleh karena itu pagi hari ini ya, saya diberi waktu panitia 30 menit, rasanya tidak sampai kurang, tetapi ini setidak-tidaknya kalian mengenal ya, inilah Darul Ulum. Meskipun saat ini barangkali ya, kalian semua berasal dari berbagai daerah, akan tetapi disatukan dengan niat yang sama, niat untuk menuntut ilmu, niat sebagaimana ta'alim muta'alim, menghilangkan kebodohan kita. Para santri dimanapun berada, ya, di sekolah manapun, di unit manapun, di rumah manapun, di daerah manapun, yang saat ini bisa menangkap sinyal atau bisa menangkap acara ini, ya, baik di YouTube maupun di Zoom, ya, di internet, ya, melalui internet di rumah masing-masing. Bahwa kalian ketika berada di Darul Ulum ini tentu harus memahami ya, kalian akan menghadapi 3 ujian ya. Ini awal ini ya. Kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Ismail barangkali nanti akan saya sampaikan ketika pertemuan, ketika kalian sudah menjadi OSIS, menjadi kabdar, macam-macam, nanti detailnya akan saya sampaikan. Sini yang pertama dulu. Kalian menjadi santri akan menghadapi 3 ujian. 3 ujian awal. Apabila 3 ujian ini kalian tidak mampu mengatasinya, maka di situ akan menjadi penghalang untuk semangat mondok. Apa ujian yang pertama? Ini dihadapi oleh santri manapun, di pondok manapun. Ya. Ujian yang pertama adalah ujian menghadapi teman yang beragam. Menghadapi apa? Teman yang beragam. Ini ujian yang pertama. Mengapa itu ujian yang pertama? Iya. Karena kita sekarang bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya tidak kita kenal.
Kita tidak kenal dia, kita tidak kenal asalnya dari mana sebelumnya, tidak kenal budaya dia, tapi tiba-tiba menjadi satu kamar. Harus tidur bersama-sama dengan teman-teman kita yang berbeda-beda itu. Ini ujian berat bagi orang-orang yang lemah semangatnya. Tapi bagi santri-santri Darul Ulum yang semangatnya kuat, wah ini ujian yang ringan. Ya. Karena apa? Ya itulah nanti yang akan kita hadapi di masyarakat. Kita akan menghadapi orang-orang yang berbeda-beda, beragam, bermacam-macam, hobinya beda-beda, kesenangannya beda-beda, kebiasaannya beda-beda. Kita nggak boleh baperan. Tahu baper ya? Ya, gampang tersinggung, ya, gampang jadi pikiran, ya, aleman, nggak boleh. Kita harus kuat. Ya. Coba bayangkan, kalian tidur sekamar, ya, umpamanya kalian senang lampunya nyala. Sementara teman kalian pinginnya lampunya mati. Bagaimana menyelesaikannya? Ini baru soal lampu ketika tidur. Ada teman kalian yang satu kamar itu sebelum tidur ngomong saja. Ada yang gitu? Ada. Ngomong saja sementara kita sudah mau cepet-cepet dang tidur, dang turu, dang istirahat, situ ngomong ceritanya panjang sekali. Kita kepingin nggak denger tapi kok ya menarik juga kita dengerin jadi gitu kan. Teman. Tapi ada juga teman yang kalau tidak diajak ngomong nggak ngomong. Ada yang gitu? Ada. Diem aja seolah-olah dia tuh nggak suka dengan kita. Padahal itu sikapnya memang seperti itu. Nggak boleh kita baper. Oh memang dia nggak suka ngomong. Jangan ditafsirkan, dia kok nggak ngomong sama aku, jangan-jangan dia punya masalah dengan aku. Bukan. Itu kebiasaannya dari rumah mungkin seperti itu. Lah kita harus menyadari. Nah bagaimana menghadapi orang yang nggak suka ngomong? Ya kita yang aktif, yang nyapa. Bagaimana menghadapi orang yang suka ngomong? Kita menjadi pendengar yang baik. Itu nanti apabila kalian sebagai santri mampu bersikap menerima yang berbeda-beda seperti itu, nanti ketika keluar dari Darul Ulum kalian akan menjadi orang yang bisa momong masyarakat. Tahu momong? Mau apa Pak momong itu ya? Bisa merawat masyarakat, bisa diterima oleh masyarakat. Kalau bisa diterima masyarakat, maka dakwah yang kita sampaikan itu lebih mudah. Kalau masyarakat suka dengan kita, ya, karena kita sikapnya bisa menerima mereka apa adanya, maka yang kita sampaikan mudah mereka dengar, mudah mereka terima. Sehingga kita ajak ke jalan Allah dengan baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah mereka-mereka itu ke jalan Allah bil hikmah, dengan kearifan, dengan kebijakan, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang bagus. Itu perintah Gusti Allah. Bagaimana kita bisa mengajak kalau kita tidak punya sikap bisa menerima mereka apa adanya. Nah ini dilatih di pondok. Ya. Maka kalau sekarang hari ketiga, hari keempat di pondok, di asrama, di kamar, mungkin ada rasa tidak enak dengan teman, hilangkan rasa tidak enak itu. Ya. Memang adanya dia seperti itu. Ada teman gitu ya, yang kadang-kadang yang lain-lain sudah mandi, dia sendiri nggak mandi-mandi. Ya. Ada teman seperti itu? Ada. Terus gimana kita ngasih taunya? Nah, ini akan memunculkan kecerdasan-kecerdasan. Itu ujian baru, ujian pertama.
Ujian yang kedua. Ya, jadi kalau santri, kalau Anda, kalau kalian mampu mengatasi itu, yang pertama itu tadi, wah sudah, enjoy dengan teman sekamar sudah. Ada yang suka nyanyi, ada yang suka bikin puisi, ada orang teman yang sukanya itu katakanlah badminton saja, ya sudah. Ada yang sukanya tidur saja, ya sudah. Adanya seperti itu. Ya, ujian yang pertama, kita terima mereka apa adanya. Ujian yang kedua anak-anakku adalah ujian adanya rasa kangen, rasa rindu dengan rumah. Itu mesti itu. Ya. Saya yakin kemarin-kemarin malam tidur pertama di Darul Ulum ada yang nggak bisa tidur. Ya. Ada yang tiba-tiba ke kamar mandi nangis-nangis. Ya. Ada yang begitu teman-teman kita? Ada. Ya. Itu ujian kedua. Ingat yang di rumah terus. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi ujian ini? Kuatkan hati kita bahwa kita ke Darul Ulum ini hanya sementara. Paling 3 tahun. Maksimal 6 tahun. Kalau sekarang SMP nanti SMA. Kecuali lagi nanti kuliahnya di sini itu nanti bisa 10 tahun. Ya. Mending sekarang kalian mengalahkan rasa rindu itu, nangis sekarang daripada nangis nanti. Sekarang nangisnya nangis rindu sementara, ingat-ingat ya nggak apa-apa sebentar. Daripada sekarang tertawa karena bersama-sama dengan orang tua, wis aku tak pulang saja bersama orang tua saja. Ketawa memang, ya, senang memang, tapi nangisnya nanti. Karena apa? Karena tidak ada tambahan ilmu yang diperoleh. Nangis sekarang tidak apa-apa. Nangis sekarang tidak apa-apa, sementara nangis sementara. Berjuang sementara, tapi kita dapat tambahan ilmu. Dari guru, dari kiai, dari ustadz, dari teman-teman. Maka kalian semua, anak-anakku semua harus memiliki tekad yang kuat untuk mengatasi ujian yang kedua ini, yaitu ujian kangen itu, ujian rindu itu. Lupakan mereka sementara. Ya. Lupakan. Toh di sini ada pengganti orang tua kalian. Siapa itu? Guru kalian, pengasuh kalian, bunyai kalian, yai kalian. Itulah pengganti sementara. Dan kalian juga sudah diserahkan kepada para pengasuh. Ya. Untuk itu mulai sekarang jangan sering-sering telepon ke rumah. Ya. Tiap hari telepon. Pinjam pembina WA, kemudian chatting. Jangan, itu nanti malah orang tua kalian juga nggak tenang. Ya. Sekarang fokus di Darul Ulum. Ya. Rasa rindu kita hindari dulu. Ujian yang kedua. Ya. Ujian yang ketiga. Ini dihadapi oleh semua santri dimanapun berada. Adalah ujian menghadapi tertukarnya milik-milik kita dengan milik teman. Tertukar, terambil, apa saja. Ya. Kalian saat ini barangkali karena masih anak kelas 7 saja dan kelas 10 saja, tidak begitu banyak di asrama kita teman-teman kita. Tapi nanti ketika anak kelas 8, kelas 9, kelas 11, kelas 12 sampai di sini ya bersama-sama kita, nah ini sandal yang barusan kita kadang-kadang tiba-tiba lunang di sandalku. Ya. Tidak ada maksud mereka mengambil, tapi ya kalian dianggap sebagai satu keluarga besar, ya sudah. Tertukarnya barang-barang.
Apalagi kalau satu kamar itu satu sekolahan atau satu tingkat. Satu kamar anak kelas 7 semua, satu kamar anak kelas 10 semua. Mesti kan sama, ukurannya sama milik kita, baju kita barangkali sama, jilbab kita barangkali sama. Nah, bagaimana cara mengatasi supaya tidak mudah tertukar? Tulisi nama-nama kalian di barang milik Anda itu. Ya. Di baju ada tertulis nama kalian. Ya. Namanya Siti, umpamanya tulis Siti SDA. Berarti Siti Sidoarjo. Ya. Kalau orangnya dari Surabaya, Ali SBY, Ali Surabaya. Itu memudahkan untuk supaya tidak tertukar. Diberi identitas semua, apalagi seragam baju takwa, kan sama semua, baju takwanya sama. Kasih nama, ya. Biasanya kalau ngasih nama itu di leher merek, nah, belakang itu, supaya nanti ketika orang mau pakai, oh duduk kelambiku, oh bukan baju saya. Seperti itu. Nah, apabila ketika ujian itu bisa kita atasi semua anak-anakku, para santri, ya, insya Allah dengan mudah kita menyerap ilmu yang disampaikan di Darul Ulum. Allahumma amin. Selanjutnya, saya alhamdulillah sudah disampaikan oleh Bapak Ismail sebagai moderator, menerima amanat di Darul Ulum ini sebagai bendahara, ya, bendahara umum. Ya. Apa tugas saya? Tugasnya bendahara umum adalah merencanakan pemasukan dan pengeluaran seluruh kebutuhan pondok pesantren Darul Ulum. Ya. Jadi merencanakan pemasukan. Nanti santri kewajibannya berapa per bulan, ya. Nanti kewajibannya untuk satu semester berapa. Nah, itu adalah tugas kami seperti itu. Setelah pemasukan sudah jelas, maka kami merencanakan pengeluarannya untuk apa saja. Apakah untuk honornya guru, honornya kepala sekolah, diniyah, madrasah, segala macam. Ya. Jadi Darul Ulum ini 1 bulan itu setidaknya, ya, 1 bulan belanjanya itu 1,6 miliar. 1 bulan seluruh Darul Ulum ini. Mengapa, Pak? Iya. Karena guru kita, ustadz kita bukan malaikat. Mereka punya keluarga. Mereka punya tanggung jawab ketika ditinggal mengajar, keluarganya bagaimana? Ketika berangkat sekolah, bagaimana bensinnya? Seandainya mereka malaikat, ya sudah nggak penting gitu. Nggak usah berangkatnya kan langsung gitu saja kan, nggak pakai sepeda motor, nggak usah bensin, nggak usah makan juga. Oleh karena itu, ya, karena santri, ya, pencari ilmu, sebagaimana Sayyidina Ali mengatakan, ya, ana abd, aku adalah hamba. Ya. Man allamani, siapapun orang yang mengajarkan kepada saya harfan wahidan, yang mengajari saya meskipun hanya 1 huruf. Ya. Jadi Sayyidina Ali mengatakan bahwa aku ini hamba, aku ini budak. Dari siapa? Dari orang yang mengajariku hanya 1 huruf pun. Santri harus bersikap seperti itu. Kalau sudah merasa sebagai budak, berarti apapun yang diminta, apapun yang diperintahkan oleh guru, oleh kiai, ya patuhi. Taati kewajiban-kewajiban itu. Ya, ini berkaitan dengan kewajiban. Nah, santri ada 3 kewajiban pembayaran. Ini saya harus jelaskan biar orang tua yang di rumah
bisa mendengar juga, bisa melihat juga. Ya. Apa kewajiban yang patut diperhitungkan oleh orang tua? 3 itu. 1, kewajiban pembayaran di kantor pusat. Ya. Jadi kantor pusat itu di sini, tempat kalian sekarang berada. Ya. Itu untuk apa? Untuk honor seluruh guru di Darul Ulum. Ya. Yang kedua, kewajiban di sekolahan. Ya, kewajiban di sekolahan. Jadi kalian juga nanti akan ada kewajiban pembayaran di sekolahan. Terkait apa? Kebutuhan-kebutuhan khusus di sekolah. Yang masing-masing sekolah berbeda-beda. Ya, masing-masing sekolah berbeda-beda. Karena ada sekolah yang menyelenggarakan pengayaan, ada sekolah yang menyelenggarakan makan bergizi, tambahan gizi segala macam. Yang berkebutuhan langsung, yang berhubungan langsung dengan murid di sekolah itu. Ya. Jadi yang pertama tadi pembayaran di kantor pusat, yang kedua di sekolahan, yang ketiga di asrama. Pembayaran di asrama. Syahriyah namanya, syahriyah asrama. Nah, ini asrama Darul Ulum yang sebanyak 34 itu beda-beda pembayarannya bergantung pada fasilitas yang diberikan asrama kepada santri. Ya. Ada yang memberikan makan, ada 2 kali, ada 3 kali. Nah, itu tergantung asramanya. Kalian nanti punya kewajiban yang harus kalian penuhi karena kalian berada di asrama itu. Ya. Ada yang diniyahnya berkelas pakai klasikal, ada yang diniyahnya wetonan saja, ngaji umum seperti itu. Nah, macam-macam nanti. Nah, 3 ini. Ya. Dan semuanya ini baik pembayaran di asrama, baik pembayaran di kantor pusat, ya, pembayaran di sekolah, pembayaran di asrama. Nah, ini wajib kita penuhi agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang barakah dan manfaat. Khusus untuk anak-anak yang berprestasi, ya, ranking 1, ranking 2, itu nanti akan ada beasiswa. Ya, per semester ranking 1, maka dia untuk semester selanjutnya dibebaskan dari kewajiban, ya, untuk membayar di kantor pusat maupun di sekolah, ya, 100%. Untuk yang ranking 2 50%. Nah, seperti itu. Sekarang majelis memiliki kesepakatan khusus untuk yang tahfidzul Quran, yang hafal Quran, itu akan ada beasiswanya juga. Ya, beasiswa juga, beasiswa tahfidzul Quran. Tergantung hafalannya. 30 juz kah? 15 juz atau 10 juz. Nah, nanti akan ada tingkatan-tingkatan. Itu yang berkaitan dengan prestasi. Bagaimana Pak kalau yang tidak mampu? Yang tidak mampu juga akan diberi keringanan sejauh membawa surat dari Pak Lurahnya, ya, keringanan di pondok, ya. Karena tidak semua orang itu, anak-anakku, berjalan mulus kehidupannya, ya. Kelas 7 orang tuanya masih berjaya, kelas 8 rezekinya masih cukup. Begitu mau naik kelas 9 ada musibah. Ya. Kalau tidak pondok memberikan keringanan, putus sekolah anak ini, maka pondok memberikan keringanan, bantuan seperti itu. Jadi berupaya semaksimal mungkin anak-anak yang Darul Ulum ini yang punya semangat itu terus sampai tuntas. Dan mudah-mudahan dari awal hingga akhir anak-anakku semua, niat baik kalian ini untuk menjadi santri, untuk menjadi orang yang tidak hanya belajar mengenai pengetahuan yang ada di akal, tetapi juga di hati dan juga di akhlak, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah
bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Amin. Baik, terakhir tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ismail, bagaimana kita hidup sederhana dan berkah ya. Tolong kalian jangan menjadi anak-anak santri yang boros ya. Karena orang-orang yang boros itu ikhwanus syayatin, jadi saudaranya setan, berlebih-lebihan ya. Meskipun orang tua kita barangkali bisa atau mampu memberikan kiriman ke kita, transfer ke kita tiap bulan 10 juta umpamanya, jangan ya. Hiduplah seperti yang lain supaya tidak menimbulkan kecemburuan. Kita hidup sederhana saja di sini ya. Kita hidup sederhana, karena kalau sudah ada kecemburuan, nah itu nanti kalian tidak bisa akrab dengan teman-teman yang lain ya, tidak bisa bergaul sama-sama. Belum lagi seperti yang tadi contoh yang saya sampaikan ujian tadi, barang-barang hilang tertukar. Nah, nanti kalau ada uang, kalau orang tua memberi kalian transfer, bisa dititipkan ke pembina atau pengurus, sehingga nanti tiap hari minta seperti itu. Jangan menyimpan uang di lemari, ya, itu nanti akan menimbulkan fitnah. Ya, jadi hidup sederhana, pola hidupnya yang kita rasakan di lingkungan Darul Ulum ini, supaya bagaimana kita bisa membangun kebersamaan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tepat ya, jam ya lebih 7 menit. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Kiai Zaimuddin, yang insya Allah menjadi tip yang sangat manjur buat kita untuk hidup di tengah masyarakat atau di tengah pertemanan yang heterogen, yang beraneka ragam tadi. Insya Allah kalau kalian bisa mengatasi 3 ujian tadi, Anda akan hidup dengan tenang dan nyaman di Pondok Pesantren Darul Ulum itu. Dan pada gilirannya insya Allah kalian bisa mendapatkan dan meraih ilmu yang beragam di Pondok Pesantren Darul Ulum. Sesuai dengan namanya Darul Ulum, gudangnya ilmu. Anda berangkat sudah punya bekal ilmu, pulang membawa banyak ilmu yang lebih banyak lagi, dan yang lebih penting lagi adalah ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku sekalian, sebagai ungkapan rasa terima kasih dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita akhiri sesi kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Bapak Yai Zaimuddin Wijaya As'ad, kami haturkan terima kasih atas apa yang telah disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya dan senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya sebagai pembagi acara, sebagai moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar
wa alihil adhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, yang kita muliakan bersama, kita hormati Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum. Saat ini hadir di tengah-tengah kita beliau Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Iqbal Hasim, di dalam jajaran Majelis Pimpinan Pondok sebagai koordinator Kesra. Bapak Ibu Kepala Unit Pendidikan, seluruh jajaran panitia, Bapak Ibu orang tua wali murid yang sedang mendampingi putra-putrinya mengikuti PLPS ini secara daring, seluruh anak-anak peserta PLPS yang berada di Pondok Pesantren Darul Ulum yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan curahan rahmat, maunah dan nikmatnya, pagi hari ini di hari kedua PLPS kita dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah menyiapkan acara ini sehingga bisa terlaksana dengan baik. Untuk materi beliau adalah pengenalan lingkungan pondok, hubungan santri dengan lingkungan, serta etika pemanfaatan fasilitas di lingkungan Pondok Pesantren Darul Ulum. Untuk itu marilah kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berharap ridho dari Allah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatihi lima uli wal khatimi lima sabaqna syiri haq bil haqi wal hadi ila siratal mustaqim wala li haqqa qadiri wa miqdarihil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para pimpinan unit pendidikan di Pondok Pesantren Darul Ulum, para wali santri, dan juga tak lupa panitia serta anak-anakku sekalian, santri baru yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, hari ini sudah hari kedua kalian ikut PLPS. Maka sebagian kecil sudah kalian lalui mengenal Pondok Pesantren Darul Ulum. Dan ini nanti ketika kalian berproses mencari ilmu di Pondok Pesantren Darul Ulum, tidak sedikit yang akan kalian lalui, baik itu di asrama maupun di sekolah atau unit pendidikan masing-masing yang kalian pilih. Alhamdulillah, saya akan memaparkan tentang bagaimana kalian mengenal Pondok Pesantren Darul Ulum. Ketika kalian mulai masuk dan melihat
Pondok Pesantren Darul Ulum. Sebelum kalian itu mendaftar di Pondok Pesantren Darul Ulum di kantor pusat di bawah ini, maka kalian mesti bertanya-tanya, Darul Ulum itu bagaimana? Apa di dalamnya? Seperti itu. Maka itu masih berkecamuk di dalam pikiran kalian. Saya akan sekolah di mana? Saya akan masuk madrasah apa? Saya nanti akan berasrama di mana? Ini terus berpikir. Tapi kalau ada yang memang sudah pernah mondok atau saudaranya pernah di pondok Darul Ulum, paling tidak di dalam hatinya ini timbul rasa suka karena ada saudaranya yang ada di sini. Tapi kalau yang belum, maka ini butuh pengenalan yang ekstra. Maka ketika naik apa saja kendaraan melintasi rel kereta api di sebelah utara sana, maka akan terlihat, oh ini Pondok Pesantren Darul Ulum. Oh ini. Maka akan terlihat berjajar-jajar gedung-gedung. Ada sekolahan yang kalian lihat itu, ada sekolahan eman, ada perguruan tinggi, terus lagi. Maka ini masih belum sempurna pikiran kalian ketika mengenal Pondok Pesantren Darul Ulum. Sebenarnya awal dari Pondok Pesantren Darul Ulum yang kalian lihat yang sekarang ini, sebenarnya Pondok Pesantren Darul Ulum itu bercikal bakal di pondok induk. Mungkin kalian yang baru-baru pondok induk itu apa? Pondok induk itu ya adalah pondok yang cikal bakal pesantren pertama kali berdiri dan dihuni oleh para santri. Letaknya ada di Masjid Induk Pondok Pesantren Darul Ulum. Itu namanya pondok induk. Pondok induk. Setelah itu beberapa tahun kemudian, tahun 90-an, itu mulai berdiri asrama-asrama, pondok-pondok pesantren kecil di sekitar pondok induk, dan itu dihuni, diasuh oleh para dzurriyah, para putra putri cucu pendiri Pondok Pesantren Darul Ulum. Maka ketika kalian melihat dari rel sepol sana akan melihat, maka kalian akan mengenal ada asrama Al-Husna. Itu rumah pengasuh almarhumah Kiai Haji A. Dimyati Romli, itu Al-Husna. Terus lagi ke selatan ada dalamnya Kiai Haji Zaimuddin yang barusan tadi memberikan materi. Itu namanya Pondok Pesantren Asrama 10 Hurin. Terus lagi Asyafi'iyah yang diasuh almarhum Kiai Haji Ison Haji Romli. Terus lagi sampai Notok. Belum, mungkin ada yang belum tahu. Sampai Notok batas pondok pesantren itu di mana? Kalau ke selatan Notok itu ada sungai. Ada sungai. Nah, di sungai disitulah batas Pondok Pesantren Darul Ulum. Lah, di situ pintu gerbang pondok induk. Di situ ada dalam Kiai Haji As'ad Umar almarhum. Depannya ada asrama Ibnu Sina. Di belakang lagi ada makbaroh, makom para pendiri dan
pengasuh yang sudah sumari. Nah, di belakangnya persis di situ. Nah, itu. Nah, disitulah pondok induk Cikal Bakal, pondok pesantren Darul Ulum. Terus berkembang sampai ke timur dan sampai ke barat. Mungkin ada yang asramanya di timur. Ada. Di sana ada pondok tinggi, ada pondok pesantren, asrama Haki, ada Muzamzama, ada Bilqis Sulaiman, ada Queen, ada As'ada. Nah, begitu. Terus lagi ke barat lagi yang ke sini itu terus ada lagi. Di barat kalian akan dikenalkan di situ. Ada sebelah selatannya masjid persis itu ada dalam Kiai Haji Khalil Dahlan sebagai ketua umum Pondok Pesantren Darul Ulum. Ada asrama Ardales. Nah, ada lagi asrama yang ke barat lagi, ada Al Mubarak, ada Wisma Ka'bah, ada asrama Bani Umar. Depannya ada MTSN. Terus lagi sampai ke barat lagi, di situ ada asrama Ar-Risalah. Nah, ada asrama Al-Furqan, Al-Hunain, terus lagi Ar-Rifai, sampai mentok ada bangunan yang besar, megah, yaitu SMA 2 CIS, tahu CIS? Nah, CIS, Cambridge International School. Nah, di sini ada SMA 2. Ada depan ini, ya itu namanya SMA 2 Darul CIS. CIS itu ada CIS, Cambridge International School. Nah, begitu. Itu batas ke barat. Nah, maka kalau kalian baru mengenal beberapa hari, maka itu masih belum bisa dikatakan 100% kalian bisa tahu, mengenal pondok pesantren Darul Ulum. Katanya orang-orang tak kenal maka tak sayang. Maka kalian harus mengenal dulu lingkungan kalian ketika kalian belajar. Kalian ketika belajar di asrama masing-masing dan berbeda-beda, itu kalian harus mengetahui siapa pengasuhnya, siapa ustadznya, siapa teman kalian. Karena kalian ketika di pondok, maka tidak boleh punya ego sendiri. Ini harus digarisbawahi. Tidak boleh punya ego sendiri sakarepe. Harus tepos liro. Ngerti tepos liro? Tepos liro itu menghargai orang lain. Ketika di pondok harus menghargai orang lain. Maka ketika kalian menghargai orang lain, insya Allah nyaman-nyaman saja ketika kalian menuntut ilmu. Karena apa? Di pondok pesantren itu tidak ada yang seperti di rumah, dalam kondisi kalian itu kamarnya itu satu kamar satu orang atau satu kamar dua orang dengan adik kalian. Ketika di rumah kasurnya empuk-empuk, kantel-kantel, bantar guling lengkap. Tapi di pondok itu tidak akan bisa ditemukan, kecuali anak baru. Ini kecuali anak baru saya lihat ketika baru pertama kali masuk, ayo ini diingat-ingat, iling-iling, ketika kalian masuk asrama, maka yang terjadi berbondong-bondong
saudaranya, adiknya, kakaknya, mbae, semuanya bawa kasur, bawa bantal, bawa guling, ana sing gulingi loro, ana bantale telu. Kasurnya gede. Tapi tidak cukup dalam satu kamar. Kamar ukuran 3x4, 4x4 ditumpuk orangnya 10. Masa bisa? Di otak-atik tidak bisa itu. Tidak bisa. Maka harus diakali. Nah, untuk sementara ini, ya anak-anak sekalian, karena anak kelas 2 dan kelas 3 belum masuk, kamar-kamar masih longgar, maka dibagi. Yang asalnya anak 10, nanti dibagi satu kamar anak 5, satu kamar anak 3, dibagi, tidak apa-apa. Tapi nanti kalau 1 bulan lagi, 2 bulan lagi anak-anak datang semuanya lengkap, hampir 9.000 lebih. Ketika anak-anak tumpul blek di situ, maka kembali seperti pesantren-pesantren yang lain. Maka insya Allah kalian yang sudah datang anak baru ini, insya Allah sudah biasa dan sudah kuat. Allahumma amin, sudah kuat. Nah, maka dan pertama kali ketika kalian masuk di pondok pesantren Darul Ulum harus punya niat. Bismillah dari rumah. Punya niat nyari ilmu, golek ridhone Gusti Allah. Insya Allah apapun rintangan, insya Allah itu sudah minggir semua. Nah, tapi kalau kalian ketika menuntut ilmu masih berkecamuk di dalam pikiran ini, masih ingat di rumah, ingat pamane, ingat koncone, ingat barangnya, ingat macam-macam, maka jangan harap kalian bisa langsung survive ketika menuntut ilmu di pondok pesantren Darul Ulum. Kudu, karena ketika menuntut ilmu di pondok itu dalam kondisi minimalis. Paham minimalis? Minimalis itu dalam kondisi serba kurang, tidak sempurna, serba kekurangan, khususnya di asrama. Tapi kalau di unit, insya Allah kami dari Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum memberikan fasilitas yang insya Allah dengan di luar itu insya Allah sama ataupun lebih dari di luar. Nanti kalau berbicara masalah kurikulum dan lain-lain, nanti ada Gus Awis yang akan menerangkan seperti itu. Maka di dalam hati kalian ketika mau melangkah dan bismillah mencari ilmu, maka manjadda wajada, itu harus di dalam hati. Manjadda wajada, barang siapa ini bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Oh, santai-santai ya berhasil. Nah, tapi kan tidak sesuai dengan target. Seperti kalau kuliah itu kan ada yang berapa semester, ada yang 4 semester, ada yang sampai 4 tahun, ada 5 tahun, ada 6 tahun, ada yang kena DO, itu kan seperti itu. Tapi kalau di pondok target semua 3 tahun, SMP 3 tahun, SMA, seperti itu. Tapi harus memenuhi target. Saya punya keinginan seperti ini, saya akan melangkah kemana. Ini harus ada di dalam pikiran kalian. Di samping kalian ketika mondok itu tetap tidak boleh lepas minta ridhonya Gusti Allah. Itu anak sekalian yang saya cintai. Jadi di pondok itu kalian tidak
tidak bisa semaunya sendiri. Hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Lingkungan ini penting. Ketika di pondok berhubungan dengan Gusti Allah, kalian setiap hari terus diajak beribadah sama pengasuh dan ustadznya. Terus mulai pagi sampai pagi lagi terus diingatkan. Disuruh untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat belajar Al-Quran, belajar fikih, belajar hadis, belajar nahwu shorof, belajar sholat. Nah, terus ba'da zuhur juga begitu, ada pengajian lagi. Nah, ba'da asar ada, ba'da maghrib ada, terus ada tafakuh fiddin, ba'da isya, terus begitu. Nah, agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Kita tidak boleh di dalam proses belajar mengajar itu tidak boleh sombong. Saya di rumah punya semuanya lengkap. Ketika di pondok tidak boleh. Dengan temannya harus betul-betul seia sekata, berkawan, tepos liro. Ada yang sakit, ada yang susah, itu saling menghibur. Nah, ini hubungan sesama manusia. Ada yang kekurangan, biasanya kalau di pondok itu mesti paling sering itu ya kentian duit. Hati-hati ya, kentian duit. Utang itu tandindi. Nah, hutang, tidak apa-apa hutang, tapi dengan cara disaur utang. Nah, tidak apa-apa pinjam, ojo sampai gasap, gosop, ngerti gosop, ngerti gosop, al gosobu, gosop itu memakai barangnya orang lain tanpa izin, mbu sandale, mbu odole, mbu anduke, mbu seragame, sepatune, jilbabe, moro-moro jilbab jatuhnya kotor langsung sautai ambil. Itu harus dihilangkan budaya-budaya seperti itu. Walaupun itu punya temannya, izin boleh, wajib izin. Saya pakai ya, tapi mari ngono nek wis make umbahan ngene kok tumbah. Ngene jilbab mari ngono itu sedina rong dina cuci mari digawe. Terus mari ngono nyele sarung, ya cak tak gawe ne sarung ya. Tapi gak dicuci. Boleh, tetap harus dicuci. Namanya pinjam itu begitu itu. Hubungan dengan alam begitu. Ketika kalian menuntut ilmu, bismillah, minta ridhonya Gusti Allah, keluar dari asrama. Ini tumbuh-tumbuhan, ini berzikir, bertasbih. Bertasbih. Malaikat saja merendahkan sayapnya. Karena menghormati orang-orang yang berilmu. Maka kalian tidak boleh seenaknya sendiri buang sampah sakarepe dhewe. Maka lingkungan itu lihat. Lingkungan bersih, insya Allah kalian juga akan menuntut ilmu dalam keadaan jiwanya juga bersih. Jangan sakarepe dhewe. Gak oleh sakarepe dhewe itu. Dengan lingkungan harus betul-betul punya toto kromo. Etika santri ketika kalian ada di pondok pesantren Darul Ulum. Ketika kalian ketemu dengan
temannya harus saling uluk salam. Assalamualaikum. Paling tidak kalian harus kalau ingat ketemu Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah, itu etika santri. Ketemu salaman. Lah sekarang ini salamannya ini loh. Yang sekarang ini sementara ojo disirek. Wis digaya, wis nang ati ae rontok kabeh insyaallah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis ndiluk ngono assalamualaikum. Tetap ucapan Assalamualaikum. Ucapan salam itu insya Allah akan dibangunkan oleh Allah istana di surga. Benar suatu ketika Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar ini mangkel-mangkelan. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar tidak mau itu salam. Sayyidina Umar uduk. Matur nanggone Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ini? Sayyidina Abu Bakar ini ketemu saya tidak mau salam. Sementara terus Kanjeng Nabi itu ngujeng, bagaimana sih ceritanya kok seperti ini? Oh begini ya Rasulullah, saya jawabnya Sayyidina Abu Bakar, sebenarnya saya ini pernah mendengar bahwa siapa yang mendahului uluk salam kepada sesama muslim maka akan dibangun oleh Allah istana di surga. Maka saya ingin saudara saya Umar bin Khattab ini mendapatkan istana di surga. Masya Allah, tidak jadi marah-marah tapi langsung rangkulan. Ya Allah, sahabat-sahabat dikiranya muring-muring, ternyata Sayyidina Abu Bakar ini memberikan kesempatan kepada saudara yang lain. Jadi gak egonya sendiri, kita kan tidak, egonya dewe. Dewe kan itu rezeki dibek dewe. Sayyidina Abu Bakar enggak. Rezeki akan saya berikan kepada Sayyidina Umar. Begini loh, biar kalian, Sayyidina Umar, kalian mendapatkan istana di surga karena kalian uluk salam dulu kepada saya. Padahal Abu Bakar sudah tahu. Ini namanya tidak punya kepentingan sendiri, dinikmati sendiri. Kalian juga begitu di pondok, ketika punya jajan. Diling-iling, ini anak baru, durung ngerti iki. Anak baru datang, ada yang disambang sama orang tuanya, terus dibawakan jajannya ojo didekat nang kamar terus. Sewindem dipangani gak ini sampai saulan, tak boleh. Adat di pondok itu ketika ada saudaranya datang, orang tuanya datang bawa panganan, ya sudah hari itu habis sudah, satu kamar sudah paling tidak uman kabeh. Blok. Nek nggo jajan ojo siji-siji, paling ndak yo akeh, ojo larang-larang, lento-lento ta, marning ta, gedang goreng ta. Gedang goreng jangan 1 2. Gedang goreng cilik-cilik ngono ae. Arek cilik-cilik ngene iki yo. Dikai gedang goreng ngono wis langsung ngamblas. Masih rada cepet-cepet terus entek-entek. Arek pondok. Iya. Telo-telo ngene. Rada atas-atas titik udah wis entek. Itu. Jangan dimakan sendiri. Nanti disiriki sama koncone engko. Etika di santri begitu. Teposi loh. Yang namanya temannya itu. Mari disambang mau menengai. Jajane dijano nang nggone. Kotak nanti jodak-kodak pernah. Ini Pak Mail ini santri abadi. Ini Pak Ismail ini santri abadi.
Nah, mulai kecil sampai sekarang punya anak 7 atau 8 itu Pak Mail. 8. Tidak boyong-boyong. Di sini saja. Nah, ini Pak Ismail. Ini sampai di sini. Itu. Nah, itu. Masya Allah, yang namanya santri itu ceritanya banyak sekali. Nah, makanya etika santri ketika kalian dalam posisi di pondok, begitu. Ini urusan-urusan ada di asrama. Ketika kalian disambang, ya harus matur, sowan kepada pengasuh. Tapi sekarang kalian kesempatan disambang ini dikurangi karena kondisi corona pandemi. Jangan banyak-banyak disambang karena dalam posisi dari luar ini kalian betul-betul harus steril. Begitu. Insya Allah apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian terima, insya Allah demi kebaikan bersama. Ini namanya etika santri. Nomor 2, santri dilarang merubah apapun yang ada di asrama ataupun di sekolahan. Ini santri dilarang. Apalagi nyoret-nyoret bangku. Iku senengane. Senengane iku. Santri itu ngoret-ngoret bangku, tipek-tipek, terus nulis-nulis jenenge. Ini namanya merusak. Nah, agar nyaman, lingkungan bersih dan ketika kalian ada di pondok, maka kalian betul-betul menjaga kebersihan di pondok pesantren Darul Ulum, baik itu di asrama maupun di sekolah. Itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kalian sedikit demi sedikit akan bisa menerima, oh begini ternyata pondok pesantren Darul Ulum. Saya diberi waktu setengah jam, maka ini sudah setengah jam. Ya, mari kita bersama-sama membaca Rabbi farfa'na bi barakatihim wahdina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Rabbi farfa'na bi barakatihim wahdina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih lima liman khatimi lima sabaq nasiri haq bil haqi wal hadi rasulikal mustaqim wa la ali haqqa qadiri wa miqdarihil azim. Allahumma sholli ala sayyidina ali bil ma'ruf bil hajati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, demikian tadi penyampaian materi oleh Kiai Muhammad Iqbal Hasyim. Dengan demikian semakin banyak dan semakin lengkaplah ilmu pengetahuan yang kalian terima. Nah, selanjutnya mohon semua ilmu, semua informasi yang sudah kalian dapatkan dari sesi pertama Kiai Khalil Dahlan sampai hari ini dan berikutnya nanti diaplikasikan, diimplementasikan di dalam pelaksanaan hidup dan kehidupan di pondok pesantren. Jangan lupa
semua tingkah laku kita, sikap ucap dan perbuatan kita harus memperhatikan etika, tata krama atau bahasa pesantrennya akhlakul karimah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.